Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Nurul Hidayah. Saya akan mempresentasikan tentang bab 9 strategi digital marketing. Pengertian marketing. Kotler Kartajaya Setiawan 2017 yang menyatakan bahwa peran terpenting pemasaran digital adalah untuk mendorong tindakan dan advokasi serta hasil, sedangkan pemasaran tradisional fokusnya adalah memulai interaksi pelanggan. Perkembangan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha untuk memasarkan produknya secara online dan juga melakukan transaksi melalui sistem pembayaran online e-payment. Perkembangan teknologi digital telah mengubah pemasaran UMKM yang semula dilakukan secara konvensional menjadi secara digital dengan memanfaatkan pemanfaatan media sosial dan pemanfaatan website dalam memasarkan produknya. Penggunaan media digital menjadi pilihan yang tepat bagi para pengusaha untuk mengembangkan bisnis. Pengertian strategi digital marketing. Yang pertama, memberikan arah masa depan untuk kegiatan pemasaran digital. Yang kedua, melibatkan analisis lingkungan eksternal organisasi, sumber daya internal, dan kemampuan untuk menginformasikan strategi. Yang ketiga, menentukan tujuan pemasaran digital yang mendukung tujuan pemasaran. Yang keempat, melibatkan pemilihan alternatif strategis untuk mencapai tujuan pemasaran digital dan menciptakan keunggulan kompetitif diferensial yang berkelanjutan, termasuk perumusan strategi untuk mengatasi pilihan strategi pemasaran yang khas seperti pasar sasaran, penentuan posisi, dan spesifikasi bauran pemasaran. Yang kelima, membantu mengidentifikasi strategi mana yang bukan untuk dikejar dan taktik pemasaran mana yang tidak cocok untuk diterapkan. Yang keenam, menentukan bagaimana sumber daya akan digunakan dan bagaimana organisasi akan disusun untuk mencapai strategi. Pertumbuhan penggunaan media digital dan teknologi digital akan membuat lebih sulit dalam menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Porter menyatakan 6 prinsip yang dapat membantu mempertahankan posisi strategis yang khas, yaitu mulailah dengan tujuan yang tepat yang didasarkan pada nilai ekonomi real. Yang kedua, menentukan proposisi nilai yang unik, namun yang penting adalah dapat disampaikan. Yang ketiga, lakukan sesuatu secara berbeda dengan membuat rantai nilai yang khas. Yang keempat, bersiaplah untuk membuat pertukaran dan menyesuaikan aktivitas perusahaan untuk mengguguli pesaing. Yang kelima, membuat terobosan baru yang dilakukan oleh perusahaan dimanapun berada dengan memanfaatkan media yang tersedia. Yang keenam, mendirikan kontinuitas. Yang ketujuh, keputusan perencanaan mengikuti posisi khusus yang ditetapkan oleh tujuan awal. Metode analisis digital marketing. Yang pertama, situation analysis, objektivis, strategi, taktik, action, kontrol. Jenis-jenis strategi digital marketing. Proposisi pelanggan baru, produk dan harga, akuisisi pelanggan atau pemasaran strategi, konversi pelanggan dan strategi pengalaman pelanggan, pengembangan pelanggan dan strategi pertumbuhan, media sosial, konten pemasaran atau sosial bisnis, sumber daya dan strategi pengelolaan, optimilasi strategi digital marketing. Yang pertama, menetapkan hierarki tujuan bisnis. Yang kedua, menganalisis pasar. Yang ketiga, memahami persona pembeli, buyer persona. Yang keempat, segmentasi pelanggan.
Yang kelima, analisis pesaing. Keenam, analisis peringkat. Ketujuh, menerapkan pemasaran. Kedelapan, melakukan pengukuran. Bab 10, e-commerce. Perkembangan e-commerce di Indonesia. Inilah titik mula munculnya e-commerce di Indonesia. Tahun 2013, Salim Group masuk ke perusahaan dengan mekanisme rank issue dengan dana yang diraup sejumlah 7 triliun untuk kemudian masuk ke 3 perusahaan retail, yaitu KFC, Sari Roti, dan Indomaret. Kemudian nama perusahaan berubah pada saat bersamaan. Pada 2014, perusahaan sempat masuk ke bisnis software Nextsoft. Sebelum makin dijual di 2016, perusahaan melalui Indo Retail Persada Nusantara melakukan akuisisi terhadap Mega Akses Persada atau Fiberstar. Perusahaan menggelar jaringan fiber optik pada 2015. Perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2000, Wikipedia 2021. Komponen bisnis e-commerce. Dalam mekanisme pasar e-commerce terdapat beberapa komponen yang terlibat, yakni Turban, King, Lee, dan Warkentin 2002. Yang pertama, pelanggan. Pelanggan adalah pengguna internet yang dapat dijadikan sebagai target pasar potensial bagi penjual untuk ditawarkan dalam bentuk produk, jasa, atau informasi. Yang kedua, penjual. Penjual adalah pihak yang menyediakan produk, jasa, atau informasi kepada pelanggan, baik individu maupun organisasi. Proses penjualan dapat dilakukan secara langsung melalui website penjual sendiri atau melalui marketplace. Yang ketiga, produk. Salah satu perbedaan antara e-commerce dan perdagangan tradisional terletak pada produk yang dijual. Di dunia maya, penjual bisa menjual produk digital. Produk digital dapat didistribusikan langsung melalui internet. Yang keempat, infrastruktur. Infrastruktur pasar menggunakan media elektronik, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem jaringan. Yang kelima, front-end. Front-end merupakan aplikasi web yang dapat berinteraksi langsung dengan pengguna. Beberapa proses bisnis UI ini antara lain portal penjual, e-katalog, shopping cart, search engine, dan payment gateway. Yang keenam, back-end. Back-end adalah aplikasi yang secara tidak langsung mendukung aplikasi front-end secara aktivitas, dengan pemesanan, pengelolaan persediaan, pemrosesan pembayaran, pengemasan, dan pengiriman. Proses bisnis back-end. Yang ketujuh, intermediary. Intermediary adalah pihak ketiga yang menjembatani kesenjangan antara produsen dan konsumen. Bisnis adalah pihak selain perantara yang bekerja sama dengan produsen. Yang ke-8, mitra bisnis. Mitra bisnis adalah pihak selain perantara yang bekerja sama dengan produsen. Yang ke-9, support service. Ada banyak support service yang saat ini beredar di dunia maya, mulai dari sertifikasi dan trust service yang menjamin keamanan sampai pada knowledge profit. Mekanisme pembayaran e-commerce. Yang pertama, ada pada bentuk bisnis digital e-commerce yang berupa aplikasi belanja online yang sangat diminati masyarakat, remaja hingga dewasa, yang contohnya Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Aplikasi tersebut kita dapat mencari dan membeli, dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Yang kedua, pada jasa hiburan film juga dapat dijadikan bisnis seperti aplikasi Netflix, Disney, Hotstar, dan lain-lain. Melalui aplikasi tersebut, kita dapat nonton film yang kita inginkan dengan membeli premium yang tersedia pada aplikasi hiburan tersebut. Ada juga jasa hiburan pada musik pada aplikasi seperti Spotify, Joox, YouTube musik, dan lain-lain.
di mana dengan membeli premium pada aplikasi tersebut, kita dapat menikmati musik kesukaan kita dalam aplikasi musik tersebut. Yang ketiga, di dunia perbankan juga sudah menjalankan bisnis digital seperti mobile banking dan internet banking yang berupa aplikasi online, yaitu BCA Mobile, Mandiri Online, Brimo, dan lain-lain, di mana melalui aplikasi online tersebut kita dapat melakukan transaksi lebih mudah dan kapan saja tanpa harus pergi ke bank untuk antri melakukan transaksi pembayaran. Yang keempat, semakin berkembangnya teknologi, saat ini sudah muncul bisnis digital yang dikenal dengan istilah e-wallet, yang merupakan salah satu contoh bisnis digital yang sangat populer, yang merupakan aplikasi untuk melakukan transaksi, misalnya OVO, Dana, ShopeePay, GoPay, Doku, dan lain-lain. 5. Bisnis dalam bidang transportasi juga sudah menjalankan bisnis digital. Sebagai contoh yang ada di Indonesia adalah Gojek, Grab, dan lain-lain yang sudah tidak lagi asing lagi. Dengan adanya transportasi online ini sangat diminati oleh seluruh kalangan karena memudahkan seseorang apabila membutuhkan transportasi atau kebutuhan lainnya secara darurat. Dan bisnis ini juga menjadi lapangan pekerjaan bagi orang yang membutuhkan pekerjaan atau menjadi pekerjaan sampingan dengan menjadi driver sebagai pekerjaannya. Yang keenam, membuka toko online juga menjadi salah satu contoh yang banyak dijalankan oleh para pebisnis, di mana para pebisnis memasarkan barangnya melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan sebagainya, yang memudahkan konsumen untuk mencari barang yang dibutuhkan. Metode pembayaran e-commerce, bentuk pembayaran pada toko online menggunakan media internet. Tata cara pembayaran transaksi, 5 mekanisme utama, yaitu yang pertama, transaksi model ATM. Transaksi ini hanya melibatkan toko online dan pemegang akun yang akan membayar dari akun masing-masing. Yang kedua, pembayaran dua pihak tanpa perantara. Transaksi dilakukan langsung pada kasir toko online, cash money. Yang ketiga, pembayaran dengan perantara pihak ketiga. Umumnya proses pembayaran yang menyangkut debit, kredit, maupun cek masuk dalam kategori ini. Ada beberapa metode pembayaran yang dapat digunakan, yaitu sistem pembayaran kartu kredit online dan sistem pembayaran cek online. Yang keempat, micropayment. Transaksi ini penting dikembangkan karena sangat diperlukan pembayaran receh yang kecil tanpa overhead transaksi yang tinggi pada toko online. Keamanan sistem e-commerce. Perusahaan membutuhkan lebih dari hanya meningkatkan produk yang baik, menawarkan dengan harga yang menarik, serta membuatnya menjadi mudah diterima oleh pelanggan yang ditarget. Walaupun menjadi bagian pebisnis yang tumbuh, hal ini membuat persaingan juga terus menjadi ketat sehingga mendesak industri menunjukkan keunggulan serta kapabilitas yang lebih baik untuk bisa berkompetisi dalam industri dengan bermacam strategi pemasaran yang terdapat. Layanan keuangan dengan mana digunakan dalam beroperasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.